Selamat datang kembali di Marvel Universe Indonesia bersama saya Admin Y. Dalam video ini kami akan melanjutkan cerita With an Iron Fist. Ini adalah bagian yang kedua sekaligus terakhir. Kalau kalian ingin menonton video bagian pertamanya, linknya sudah kami cantumkan di deskripsi. Di Taman Mawar, Tony Stark berdiskusi dengan Weapon X. Dia menjelaskan bahwa segala cara telah dilakukan tapi G-Barrier tetap tidak bisa ditembus. Tentang masalah itu, Gambit mengungkapkan bahwa G-Barrier bisa dinonaktifkan. Ternyata Reed Richards pernah membuat semacam kunci untuk G-Barrier sebagai antisipasi seandainya teknologi tersebut jatuh ke tangan orang jahat. Kunci tersebut diberikan oleh Reed pada orang yang dia percaya, yaitu Wonder Man alias Simon Williams. Kalian ingin tahu tentang Wonder Man? Kami sudah pernah membuat videonya. Begitu mendengar nama itu, Tony langsung merasa tidak senang. Dia pun bercerita, bertahun-tahun yang lalu Tony berhasil membunuh Hulk alias Bruce Banner memakai bom gamma yang luar biasa kuat. Bom tersebut menciptakan badai radiasi gamma dahsyat yang tidak mampu diserap oleh Hulk sehingga Hulk akhirnya mati. Walaupun begitu, Simon Williams sedang berdiri 20 kaki dari Hulk ketika terjadi ledakan bom gamma. Karena tubuhnya merupakan energi ionik, Simon tidak ikut mati. Sebaliknya, dia justru menyerap radiasi gamma serta sisa-sisa badan Hulk. Proses ini membuat Simon menjadi jauh lebih kuat. Dengan kata lain, Tony membunuh satu Hulk sekaligus menciptakan satu Hulk lain yang lebih perkasa. Namun Simon tidak memberikan banyak perlawanan terhadap kekuasaan Tony, melainkan menyepakati perjanjian, yaitu mereka tidak saling mengganggu satu sama lain. Saat ini Simon tinggal bersama Scarlet Witch alias Wanda Maximoff. Keberadaan mereka ditutupi memakai sihir, sehingga Tony tidak bisa mengetahui lokasi mereka. Tentang masalah itu, Gambit bilang lokasi tersebut mudah diketahui berkat Talus. Kehebatan Talus ini membuat Tony kagum pada benda itu. Maka Vision mengingatkan Tony untuk jangan sampai punya niat mencuri Talus, sebab upaya pencurian Talus akan berujung kematian oleh Talus sendiri. Pada akhirnya Tony kembali membahas masalah Simon. Dia mengatakan bahwa Weapon X tidak akan mampu mengalahkan Simon dalam pertarungan. Saking kuatnya Simon, dia pasti bisa membunuh semua anggota Weapon X. Walaupun begitu, Gambit bilang Weapon X tidak akan bertarung melawan Simon, melainkan mencuri kunci darinya. Di Hawaii, Simon Williams tinggal bersama Wanda Maximoff dan Dr. Strange. Yang kedua kakinya telah putus. Kini rumah mereka didatangi oleh tim Weapon X yang bertujuan mencuri kunci G-Barrier. Kunci ini disebut Disruptor. Awalnya Weapon X ingin melakukan pencurian ini secara diam-diam. Mereka memang menduga Wanda pasti memasang mantra pendeteksi. Maka Storm memberikan jimat yang akan menangkal mantra dari Wanda tersebut. Dengan dilindungi jimat itu, Weapon X pun mulai memasuki rumah Simon. Di situ Vision mendeteksi ada pancaran antimateri dari bawah tanah. Jadi dia menduga Disruptor disimpan di ruang bawah tanah. Tidak sesuai rencana Weapon X, mereka justru dipergoki oleh Dr. Strange. Sebenarnya Spider mampu dengan cepat menjerat Strange memakai bagian simbiot. Namun Strange merusak jimat dari Storm. Akibatnya, keberadaan Weapon X diketahui oleh Wanda dan Simon. Karena situasi ini, Gambit memerintahkan Vision dan Angel melanjutkan pencarian Disruptor, sedangkan yang lainnya harus melarikan diri. Tetapi pelarian juga tidak bisa dilaksanakan. Simon menemukan Weapon X, sehingga baku hantam tak terhindarkan lagi. Demi menghentikan Simon, para anggota Weapon X mengerahkan berbagai macam serangan. Petir dari Storm sebenarnya sempat menyakiti Simon. Sayangnya Storm mendadak justru terkena serangan energi dari Wanda yang memiliki penampilan yang mantap. Wanda sendiri merasa kebingungan melihat Weapon X sebab versi orang-orang tersebut di universe ini telah meninggal. Wanda memang belum tahu para anggota Weapon X berasal dari berbagai universe berbeda. Sementara itu Simon masih belum takluk oleh petir Storm tadi, melainkan justru menjadi marah dan mulai berubah menjadi hijau. Demi menenangkan Simon, Spider membentuk senjata tajam dan mengancam akan membunuh Wanda. Berkebalikan dengan kemauan Spider, ancaman tersebut malah membuat Simon lebih marah. Simon pun menjadi
menjadi semakin buas. Keadaan Weapon X tentu menjadi sangat terdesak. Beruntung bagi mereka, Tony Stark telah membekali mereka dengan sebuah alat spesial. Sekarang Gambit melemparkan alat tersebut yang ternyata merupakan portal menuju dimensi Negative Zone. Portal itu mulai menarik Simon tapi tidak cukup kuat. Maka Gambit memerintahkan Hulk mendorong Simon. Gambit berjanji Spider akan melontarkan tali simbiot untuk menahan Hulk. Sesuai instruksi ini, Hulk melompat mendorong Simon. Walaupun begitu, Spider ternyata tidak mematuhi kata-kata Gambit. Dia tidak menolong Hulk, sehingga Hulk juga ikut ditarik portal. Spider sendiri beralasan tali simbiotnya tidak akan cukup kuat untuk menahan berat Hulk. Ujung-ujungnya Simon bersama Hulk terhisap portal dan berpindah menuju Negative Zone. Hulk sendiri sangat marah dan bersumpah kelak akan membunuh Gambit dan Spider. Dengan diatasinya Simon, keadaan menjadi membaik bagi Weapon X. Wanda dibuat pingsan oleh Gambit, sedangkan Vision dan Angel berhasil mendapatkan Disruptor. Karena kehilangan Hulk, Weapon X diberikan satu anggota baru oleh Time Broker, yaitu Colossus dari Universe 1917. Selanjutnya, mereka semua menyerahkan Disruptor kepada Tony Stark. Di Attilan, Black Bolt dan Susan Storm dihampiri oleh seorang Inhuman bernama Crystal yang memberikan kabar buruk. Wanda dan Doctor Strange memberitahukan bahwa Disruptor telah dicuri oleh pihak Tony. Ini artinya Attilan tidak lagi menjadi tempat yang aman. Susan pun hanya bisa menangis mendengar kabar tersebut. Seperti yang ditakutkan para Inhuman, Tony sekali lagi mengirimkan pasukan besar yang kali ini dipimpin oleh Weapon X. Bukan hanya tentara berarmor, pasukan Tony yang ini juga berisi banyak makhluk super bayaran termasuk Ghost Rider, Spider-Woman alias Julia Carpenter, Strong Guy, The Thing, Starhawk, dan Abomination. Ketika pasukan Tony sedang mendekat, G-Barrier dimatikan sehingga sebagian Inhuman bisa keluar. Para Inhuman ini bersiap memberikan perlawanan terakhir. Disruptor hanya bisa digunakan pada jarak sangat dekat dari G-Barrier. Jadi pasukan Tony memang harus menembus perlawanan para Inhuman tersebut. Sementara itu Susan yang sedang menangis berciuman dengan Black Bolt lalu beranjak pergi. Susan memang telah diperintahkan oleh Black Bolt untuk melaksanakan suatu rencana. Walaupun begitu, Susan juga punya rencana sendiri yang tidak diketahui Black Bolt. Pada akhirnya, G-Barrier diaktifkan kembali. Ketika pasukan Tony tiba, mereka dihadang oleh para Inhuman yang telah menunggu di luar. Dengan demikian, terjadilah pertempuran brutal antara para Inhuman ini melawan Weapon X, tentara berarmor dan makhluk super bayaran. Di tengah segala baku hantam, Colossus diberikan tugas oleh Gambit untuk menembakkan Disruptor. Sebenarnya Colossus hendak diserang oleh Gorgon, namun Gambit bertindak lebih cepat dan membunuh Gorgon, sehingga Colossus bisa melaksanakan tugasnya. Ternyata Disruptor berfungsi sesuai harapan mereka. G-Barrier dengan cepat menghilang setelah terkena Disruptor. Maka pasukan Tony berbondong-bondong memasuki Attilan. Mereka semua diingatkan oleh Gambit untuk menangkap semua Inhuman hidup-hidup. Setibanya di sana, Gambit justru melihat pemandangan mengerikan. Dia pun sontak merasa terguncang. Dia melaporkan pada Tony bahwa kondisi di Attilan amat sangat buruk. Rupanya para penduduk Attilan telah melakukan bunuh diri massal. Mereka memang lebih memilih mati daripada harus ditangkap dan disiksa oleh Tony. Jadi yang sekarang ditemukan pasukan Tony adalah banyak sekali mayat. Tidak ada satupun Inhuman yang masih hidup di sana. Di tengah kengerian ini, Gambit menyadari sesuatu. Semua ini sekaligus merupakan suatu perangkap. Dia pun memerintahkan pasukan Tony untuk buru-buru kabur. Sebelum Weapon X sempat lari, mereka justru mulai mengalami teleportasi. Mereka hendak dipindahkan dari universe ini oleh Time Broker. Ternyata misi Weapon X di sini memang sudah selesai. Ini membuat Storm bingung sebab mereka gagal menangkap para Inhuman. Tentang hal itu, Gambit menduga pasti misi asli mereka adalah sesuatu yang berbeda dan sesuatu itu telah mereka laksanakan. Ujung-ujungnya, Weapon X pun menghilang dari universe ini. Di langit ada Black Bolt yang sedang melayang. Dia melepaskan pakaiannya dan meneriakkan nama Masada pada Attilan. Masada merupakan suatu benteng di mana hampir 1000 orang Yahudi bertahan dari gempuran pasukan Romawi. Pada tahun 73 Masehi, pertahanan Masada akhirnya ditembus oleh Romawi. Menurut penulis kuno, Flavius Josephus, semua orang Yahudi di sana memilih
bunuh diri agar tidak ditangkap. Berdasarkan cerita inilah, Black Bolt memerintahkan rakyatnya melakukan hal serupa. Kini melalui suaranya, Black Bolt mengeluarkan gelombang penghancur yang dahsyat, sehingga Attilan pun musnah bersama pasukan Tony dan segala mayat Inhuman. Saking kuatnya energi yang dikeluarkan, Black Bolt juga ikut mati ketika melakukannya. Di Taman Mawar, Tony merasa sangat kecewa. Tidak ada satupun Inhuman yang berhasil ditangkap. Bahkan tidak ada sedikit pun mayat Inhuman yang tersisa untuk diteliti. Ini artinya Tony harus mengabaikan mimpinya menaklukkan semesta. Di tengah kekecewaan ini, tak disangka tiba-tiba ada yang menusuk leher Tony dari belakang. Pelakunya adalah Susan Storm. Seperti sudah disebutkan, sebelumnya di tengah pertempuran terakhir Attilan, Susan pergi menyelamatkan diri. Sesungguhnya dia tidak pergi sendirian, melainkan bersama 300 Inhuman. Pelarian ini bisa dilakukan tanpa terdeteksi, sebab Susan menutupi mereka semua memakai force field tak kasat mata. Ini merupakan rencana rahasia Black Bolt. Dengan cara ini, ras Inhuman tidak sepenuhnya musnah. Walaupun Attilan sudah hancur, masih terdapat sebagian Inhuman yang akan melanjutkan peradaban mereka. Black Bolt sebenarnya menugaskan Susan untuk menjadi pemimpin sisa-sisa Inhuman tersebut dan terus bersembunyi. Black Bolt ingin Susan terus hidup, namun Susan punya rencana sendiri. Dia ingin membalas dendam. Jadi dia nekat meninggalkan para Inhuman yang seharusnya dia pimpin. Dengan membuat dirinya tak kasat mata, Susan menyusup memasuki taman Tony dan menusuk leher Tony sehingga dia mati. Sayang sekali setelah melakukannya, keberadaan Susan diketahui oleh para penjaga yang bergegas datang dan menembakinya. Jadi dia juga tewas. Mayat Susan dan Tony terjatuh ke tanah. Kekuasaan Tony atas bumi pun usai. Puluhan tahun kemudian, segala rahasia tentang kejahatan Tony akhirnya terbongkar. Orang-orang menyadari bahwa Tony sebenarnya sangat kejam. Berakhirnya pemerintahannya merupakan pembebasan bagi dunia. Dibutuhkan pengorbanan bangsa Inhuman serta Susan Storm demi mencapai pembebasan tersebut. Ini merupakan tujuan utama Weapon X ditugaskan di universe ini oleh Time Broker. Meskipun awalnya mereka memang seolah-olah diharuskan menolong Tony, sebenarnya misi mereka adalah untuk mewujudkan kejatuhan Tony. Itulah akhir cerita With an Iron Fist. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, dan share. Kalian juga bisa bergabung di grup Facebook, like fanpage, serta follow Instagram Marvel Universe Indonesia. Linknya ada di deskripsi. Sampai jumpa lagi dalam pembahasan tentang topik-topik Marvel lainnya.